Selamat datang, nama saya Muhammad Wildan Firdaus dari kelas 2D Rabu dengan NIM 24087. Saya di sini akan mempresentasikan tentang farmakologi obat tetes mata steroid. Mata adalah organ sensorik yang memiliki sawar khusus, retina, aqueous, dan vitreous, sehingga farmakokinetik dan farmakodinamikanya berbeda dari organ lain. Kortikosteroid telah lama digunakan sebagai terapi utama untuk mengontrol peradangan pada mata, baik segmen anterior maupun posterior. Pengguna kortikosteroid dalam terapi mata dimulai sejak tahun 1950, baik secara sistemik maupun topikal, untuk penyakit seperti uveitis, sklerokeratitis, trauma kornea, dan keratokonjungtivitis vernal. Kortikosteroid efektif melindungi jaringan mata dari kerusakan akibat inflamasi, termasuk mencegah neovaskularisasi dan jaringan parut. Namun, penggunaan dosis tinggi atau jangka panjang dapat menimbulkan efek samping. Oleh karena itu, pemahaman farmakologi kortikosteroid penting untuk penggunaan yang tepat, efektif, dan aman. Farmakokinetik obat tetes mata. Obat mata umumnya tersedia dalam bentuk topikal, injeksi, subkonjuktiva, subtenon, dan retrobulbar. Absorpsi obat meningkat seiring lamanya waktu kontak obat dengan permukaan mata. Semakin lama obat bertahan di mata, semakin besar jumlah obat yang dapat diserap. Mekanisme absorpsi. Absorpsi dapat dipengaruhi oleh lama obat berada di mata, drainase melalui ductus nasolakrimal, ikatan dengan protein air mata, dan kemampuan menembus kornea dan konjungtiva. Bentuk sediaan obat topikal mata ada 3. Pertama, larutan. Obat larutan sempurna, mudah digunakan, dan efek samping minimal. Tapi kekurangannya kontak mata singkat sehingga bioavailabilitas rendah. Kedua, suspensi. Obat ini berupa partikel halus dalam larutan, waktu kontak lebih lama, bioavailabilitas lebih tinggi. Terakhir, salep, sediaan semi pada larut lemak, mencair pada suhu tubuh dan menyebar saat berkedip, memberikan kontak obat lebih lama pada mata. Drainase ke mukosa hidung dapat menyebabkan efek sistemik karena obat tidak dimetabolisme terlebih dahulu di hati. Penetrasi dan absorpsi obat mata. Penetrasi obat meningkatkan jika konsentrasi obat di air mata lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhi ada integritas epitel, frekuensi berkedip, pengenceran oleh air mata, drainase nasolakrimal, ikatan obat dengan protein dan jaringan, absorpsi melalui kornea dan konjungtiva. Pemberian injeksi mata ada injeksi intravitreal untuk meningkatkan durasi obat di retina atau segmen posterior. Ada injeksi subtenon, obat berdifusi langsung ke sklera. Terakhir, injeksi retrobulbar, alternatif pemberian obat ke segmen posterior mata. Jalur absorpsi utama. Pertama, jalur ke kornea. Jalur utama obat tropikal terdiri dari epitel hidrofobik, stroma hidrofilik, endotel hidrofobik. Kedua, konjungtiva dan sklera. Konjungtiva lebih permeabel terhadap obat hidrofilik. Sklera memberi sedikit hambatan sehingga obat mudah berdifusi. Obat dapat mencapai bilik mata depan, uvea, dan vitreous. Pemberian sistemiknya, obat mata lokal lebih dipilih karena langsung menuju target dan efek samping sistemik lebih kecil. Sedangkan obat sistemik digunakan bila diperlukan penetrasi ke segmen posterior atau sawar darah di retina. Distribusi obat mata. Obat tetes mata bisa bekerja lokal di mata atau masuk ke tubuh melalui hidung. Setelah diserap kornea, obat masuk ke cairan mata, lalu menyebar ke bagian mata lainnya. Semakin kuat obat menempel pada jaringan mata, semakin lama obat bertahan. Konsentrasinya paling tinggi terdapat di kornea. Obat topikal biasanya sulit mencapai bagian belakang mata atau retina. Untuk mencapai retina, obat dapat masuk ke aliran darah, lalu kembali ke mata. Faktor yang mempengaruhi distribusi. Distribusi dipengaruhi oleh kemampuan obat berikatan dengan jaringan mata,
Semakin tinggi afinitas ikatan obat, semakin lambat eliminasi obat. Urutan konsentrasi obat pada jaringan mata dari kornea menuju konjungtiva, lalu humor aqueous, iris atau corpus ciliaris, lensa, vitreous, humor, koroid, lalu terakhir di retina. Selanjutnya metabolisme. Obat tetes mata tidak dimetabolisme di hati. Metabolisme obat mata terutama terjadi di badan siliar. Proses metabolisme membantu detoksifikasi dan pembuangan obat dari mata. Metabolisme dapat terjadi di prekornea, kornea, aqueous humor. Pembuluh darah uveal membantu menghilangkan hasil metabolisme obat dengan cepat. Pigmen melanin pada korpus siliar dapat menyerap dan menyimpan obat sebelum dieliminasi. Ekskresi obat mata terjadi melalui aliran humor aqueous. Aqueous humor mengalir melalui anyaman trabekula, kanal Schelm, vena episklerar, lalu masuk ke sirkulasi sistemik. Aqueous humor juga membantu menyebarkan obat ke iris, badan siliar, dan lensa. Rute distribusi dan eliminasi ada dua jalur utama, melalui retina dan melalui aqueous humor. Skema farmakokinetik obat mata masuk melalui kornea, konjungtiva dan sklera atau aliran darah. Obat keluar dari mata melalui aqueous humor, sawar darah di retina, atau sirkulasi sistemik. Obat juga dapat diberikan langsung ke vitreous intravitreal untuk mencapai segmen posterior mata. Lanjut ada bioavailabilitas, adalah jumlah obat yang mencapai tempat kerja obat di tubuh. Bioavailabilitas juga menunjukkan kecepatan dan banyaknya obat yang diserap. Penetrasi obat pada mata, kornea memiliki lapisan hidrofobik, larut lemak, hidrofilik, larut air. Steroid yang baik sebaiknya memiliki sifat larut lemak dan larut air, bifasik, agar mudah menembus kornea. Jenis derivat steroid, derivat asetat, dan alkohol lebih lipofilik. Penetrasi kornea lebih baik, biasanya dibuat dalam bentuk suspensi atau salep. Derivat fosfat lebih hidrofilik, biasanya dibuat dalam bentuk larutan. Lanjut farmakodinamik obat tetes mata. Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari efek obat dan cara kerja obat di tubuh. Farmakodinamik menjelaskan proses setelah obat berikatan dengan reseptor pada sel. Mekanisme kerja obat bekerja dengan berikatan pada reseptor, hormon, atau enzim. Jika obat mengaktifkan reseptor, disebut agonis. Jika obat menghambat atau melawan kerja reseptor, disebut antagonis. Mekanisme kerja steroid topikal. Kortikosteroid digunakan untuk mengurangi peradangan mata akibat trauma, uveitis, dan operasi mata. Proses inflamasi mata menyebabkan leukosit masuk ke jaringan mata. Inflamasi dipengaruhi oleh sitokin, prostaglandin, leukotriene, mediator inflamasi lainnya. Asam arakidonat diubah menjadi prostaglandin yang berperan dalam peradangan mata. Pemberian steroid topikal, inflamasi ringan dan sedang. Injeksi lokal, inflamasi yang lebih berat. Sistemik, penyakit imun sistemik. Bisa dilihat dari tabel juga ya. Selanjutnya mekanisme kerja steroid topikal. Bisa kita lihat di gambar juga. Cara kerja kortikosteroid menghambat pelepasan asam arakidonat sehingga pembentukan prostaglandin berkurang. Akibatnya peradangan menurun, permeabilitas pembuluh darah berkurang, pembekakan dan nyeri berkurang. Efek steroid pada sel imun menurunkan jumlah limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil, menghambat kerja makrofag dan mediator inflamasi, mengurangi produksi histamin sehingga pembuluh darah menyempit dan inflamasi berkurang. Selanjutnya klasifikasi steroid topikal. Yang pertama ada prednisolon
Ia adalah analog sintetis hidrokortison, efektif untuk inflamasi intraokular dan ekstraokular. Asetat, fosfat dalam kemampuan antiinflamasi dan penetrasi. Dan juga meningkatkan konsentrasi, tidak selalu meningkatkan efek. Kedua, dexamethasone, tersedia dalam bentuk alkohol dan fosfat, memiliki efek antiinflamasi kuat, cepat mencapai humor aqueous 30 menit kurang lebih, dan konsentrasi puncak 90 sampai 120 menit, masih terdeteksi hingga kurang lebih 12 jam. Lanjut, fluorometolon, struktur berbeda dari kortisol, turunan progesteron, efektif untuk inflamasi ringan di ekstraokular. Resiko peningkatan tekanan intraokular lebih rendah, efektivitas lebih rendah dibanding dexamethasone dan prednisolon asetat. Terakhir ada medrinson, turunan progesteron dengan aktivitas lemah, penetrasi kornea dan afinitas reseptor rendah. Digunakan untuk inflamasi ringan, misalnya alergi, konjungtivitis atopik, risiko efek samping paling rendah. Terakhir ada loteprednol etabonat, analog prednisolon, baik untuk gatal dan intoleransi lensa kontak. Efek antiinflamasi lebih ringan dibanding prednisolon asetat. Catatan umum, efektivitas tidak selalu tergantung dosis, tapi juga frekuensi pemberian. Konsentrasi dari 0,5% sampai 2,5%. Umumnya cukup tergantung derajat inflamasi. Peningkatan frekuensi lebih efektif daripada hanya menaikkan konsentrasi. Kita bisa lihat di tabel 5 perbandingan potensi antiinflamasi dan kortikosteroid. Selanjutnya, indikasi pemberian steroid mata. Indikasi umum, kortikosteroid digunakan untuk alergi mata, misalnya konjungtivitis vernal. Kedua, inflamasi non-infeksi, contohnya uveitis, skleritis, episkleritis, dan keratitis. Terakhir, untuk menekan respon imun. Indikasi topikal dapat diberikan pada konjungtivitis alergi, keratitis superficial, uveitis anterior ringan, trauma mata, trauma dengan kimia, benda asing, radiasi, ataupun termal. Lanjut, pasca operasi mata dan penolakan graft setelah keratoplasti. Kondisi-kondisi yang tidak dianjurkan yaitu mempunyai penyakit degeneratif, katarak, glaukoma primer, degenerasi makula, dan distofi kornea. Terakhir, infeksi, kecuali sudah bersamaan dengan antibiotik. Selanjutnya, efek samping steroid mata. Efek pertama, katarak, lensa mata bisa menjadi keruh, katarak subscapular posterior, terjadi pada pemakaian jangka panjang. Kedua, glukoma, tekanan mata naik, terjadi 2-8 minggu setelah pemakaian, bisa menurunkan penglihatan jika tidak ditangani, biasanya membaik jika obat dihentikan. Ketiga, infeksi, menurunkan daya tahan mata, infeksi bakteri, virus, dan jamur lebih mudah terjadi, bisa memperburuk herpes mata. Terakhir, penyembuhan luka lambat, luka kornea akan lebih lama sembuhnya. Jadi kesimpulannya, steroid tetes mata digunakan untuk mengatasi peradangan mata, bekerja dengan menekan proses inflamasi dan respon imun, diserap melalui kornea dan konjungtiva, sebagian bisa masuk sistemik. Jenis obat berbeda kekuatan dan penetrasinya, dipilih sesuai kondisi. Efektif tetapi beresiko efek samping, katarak, glukoma, infeksi, dan penyembuhan lambat. Harus digunakan sesuai indikasi dan harus diawasi dokter. Sekian presentasi saya, terima kasih.